밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going Are you done with this? If you're in the mood we can take it to the moon Just like a movie scene table for two No need to be fair I want you instead Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hanifah Khurrat Ainsyuno dengan nomor NIM 112110317. Saya dari kelas MA 21A02. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional Ibu Dr. Fitri Rejeki MPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional. Let's go. Penjelasan pertama yaitu definisi. Pembangunan ekonomi adalah proses mengubah suatu ekosistem ekonomi dari keadaan yang tidak efisien dan tidak mampu menghasilkan kemakmuran masyarakat ke suatu ekosistem ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Perdagangan internasional, kedua sisi dari pembangunan ekonomi, adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negaranya tersebut. Perdagangan internasional memiliki hubungan yang cukup penting dengan pembangunan ekonomi suatu negara, sebab semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik juga pembangunan ekonomi di negaranya tersebut. Penjelasan yang kedua yaitu tentang hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi adalah penting karena perdagangan internasional menjadi alat untuk membangun ekonomi suatu negara. Pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perspektif ekspor dan impor. Ekspor dan impor mengubah alokasi sumber daya dan mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang mengurangi biaya produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional juga membawa keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap negara harus melakukan perdagangan internasional untuk mempertahankan negara dan mengolah hambatan dan proteksi yang dapat menyebabkan perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan lancar. Pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perspektif ekonomi makro, seperti produk domestik bruto atau PDB, investasi dan inflasi. PDB adalah suatu indikator penting untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional memiliki hubungan yang cukup penting dengan PDB. Investasi juga dapat dihubungkan dengan perdagangan internasional, karena investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Penjelasan yang ketiga yaitu dampak perdagangan internasional terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks terhadap kemiskinan dan ketimpangan di sebuah negara. Selain dapat membangun ekonomi dan memperbaiki kemiskinan, perdagangan internasional juga dapat menimbulkan masalah seperti ketimpangan ekonomi, kerugian bagi sektor industri, dan inflasi yang dapat mengurangi kemakmuran masyarakat. Dampak positif dari perdagangan internasional terhadap kemiskinan dapat dilihat dari perspektif efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional mungkin negara-negara untuk mencapai efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Setiap negara akan cenderung mengkhususkan diri dalam memproduksi barang atau jasa yang memiliki biaya produktif relatif yang rendah dibandingkan dengan negara lain. Kemudian negara akan mengimpor barang atau jasa biaya produksinya lebih tinggi daripada keunggulan kooperatif mereka. Namun, dampak negatif dari perdagangan internasional terhadap kemiskinan dapat dilihat dari perspektif inflasi dan ketersediaan sumber daya. Inflasi dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi keuntungan dari perdagangan internasional. Ketersediaan sumber daya di setiap negara juga dapat menjadi gangguan karena perbedaan kondisi alam dan infrastruktur dapat mengurangi keunggulan komparatif mereka. Penjelasan yang keempat tentang perdagangan internasional sebagai alat untuk pembangunan ekonomi.
Perdagangan internasional adalah alat untuk pembangunan ekonomi suatu negara karena ia memungkinkan negara-negara untuk mencapai efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Ekspor dan impor memegang peranan yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Pendapatan nasional negara akan meningkat sehingga nantinya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat menyediakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di negaranya sendiri, memperoleh teknologi dan ilmu pengetahuan, dan membangun hubungan internasional. Dengan melakukan perdagangan internasional, negara dapat memperoleh devisa, transaksi modal, dan bertambahnya kesempatan kerja. Namun, perdagangan internasional juga dapat menimbulkan masalah seperti inflasi, ketersediaan sumber daya, dan ketimpangan ekonomi yang dapat mengurangi kemakmuran masyarakat. Pemerintah harus dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang ada, seperti ketersediaan sumber daya, inflasi, dan ketimpangan ekonomi, serta mengelola hambatan dan proteksi yang dapat menyebabkan perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan lancar. Dalam era globalisasi, perdagangan internasional merupakan salah satu alat pertumbuhan ekonomi karena ia memungkinkan negara-negara untuk mengimpor teknologi yang canggih dari negara-negara maju yang dapat berperan dalam menurunkan intensitas energi dan meningkatkan produksi output. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.